Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dan juga keimanan, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian kita pada malam hari ini. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh yang paling baik di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti insyaallah. Iya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada pengurus masjid Sarang Lebah ya, yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga kami berterima kasih kepada teman-teman kita di Paskas, terlebih lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di Ikhwah Saf Sidrak yang terus dan senantiasa mengadakan kebaikan yang besar seperti ini. Ya, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk teman-teman kita ini yang selalu semangat mengadakan pengajian seperti ini menjadi amal jariah bagi mereka semua insyaallah. Ya. Ya, senang sekali dan bahagia sekali bisa bersilaturahim dengan jemaah masjid Sarang Lebah yang kita muliakan pada malam hari ini. Ya, kami merasa ya dimuliakan karena diundang untuk bisa mengisi ceramah di masjid kita ini, dan kita mencoba ya memberikan sedikit nasihat yang semoga nasihat ini memberikan manfaat bagi diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ya. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati bulan Ramadan ini ya, yang tinggal ya sekitar 2 minggu lagi kurang lebih ya, kita akan memasukinya. Tentunya kita butuh untuk terus disemangati, terus diberikan nasihat-nasihat agar kemudian kita semangat melakukan amalan soleh ya, yang semoga amalan soleh ini kita bisa pertahankan sampai masuki bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang kita bacakan pada salat maghrib tadi, itu ayat terdapat dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah haji. Ketika Allah berbicara masalah haji di dalam surah Al-Baqarah tersebut, karena kita tahu surah Al-Baqarah itu ya surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, yang berbicara tentang syariat. Bahkan rukun Islam yang 5 dibicarakan di dalam surah Al-Baqarah tersebut. Oleh sebab itulah dia menjadi salah satu surah yang dimuliakan, surah yang memiliki keutamaan, yang dimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan ya, dan syaitan tidak akan berani mendekati rumahnya ketika malam hari. Itu di antara keutamaan surah Al-Baqarah. Namun kita tidak bisa membahas tentunya apa keutamaan yang banyak dari surah ini ya, karena ada sesuatu yang kita ingin sampaikan pada ayat-ayat dari surah Al-Baqarah ini ya.
Nah, jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara masalah haji di dalam surah Al-Baqarah itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu atau musim haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ya, bulan yang telah diketahui. Di mana bulan haji itu dilaksanakan sebagaimana kita tahu pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah di bulan Islam. Ya. Lalu Allah mengatakan ketika menjelaskan tentang syariat pelaksanaan haji tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang melaksanakan haji tersebut, janganlah ia melakukan perbuatan satu, berkata-kata kotor, ya, yang mengundang nafsu dan syahwat manusia, walau fusuqa, dan janganlah ia melakukan perbuatan maksiat, dosa apa saja di tanah suci tersebut, wala jidala fil haji, dan janganlah ia berdebat di dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Lalu Allah mengatakan, dan ini inti yang mau kita sampaikan, ayat ini atau kalimat ini yang mau kita bahas pada malam hari ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Dan apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Lalu Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal menuju tanah suci atau di mana saja kita berada adalah bekal takwa. Iya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada Aku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, ketika kita melakukan amalan soleh atau kebaikan apa saja, ya, contohnya saudara-saudara kita yang masya Allah di pasukan amalan soleh ini di Paskas, ya, kita lihat sudah banyak kontribusinya dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Pernahkah kita bertanya bahwasanya, atau pernahkah kita misalnya melakukan kebaikan atau amalan soleh, tidak ada orang yang menilai kebaikan kita tersebut, bahkan tidak ada ucapan terima kasih dari masyarakat misalnya, ya. Atau pernahkah kita menyumbang di salah satu masjid, lalu kemudian MC lupa membacakan isi sumbangan yang kita sumbangkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana keadaan hati kita pada saat tidak ada orang yang mengingat kebaikan yang telah kita kerjakan? Ya, contoh tadi, teman-teman kita di Paskas. Misalnya suatu saat, ya, kita pergi mungkin bakti sosial dengan membagi-bagi beras mungkin di masyarakat. Lalu kemudian kita dapat masyarakat itu kurang sopan perlakuan terhadap kita. Kita sudah kasih beras, tapi ya tidak sopan perlakuannya kepada kita. Bahkan mereka lupa ucapkan terima kasih mereka lupa ucapkan. Misalnya seperti itu. Ya. Maka disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji keikhlasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada ayat yang kita sebutkan tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah haji, yang dimana orang-orang ketika melaksanakan ibadah haji tersebut, ya, pasti hatinya bersih, pasti hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ketika kita lihat melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, tidak ada macam kebaikan kecuali pasti dia lakukan itu kebaikan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Apa saja yang engkau kerjakan dari kebaikan pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ketika ulama menjelaskan tentang kalimat ini, kenapa kalimat ini ditaruh di ayat haji, terletak pada ayat-ayat haji,
sebagai motivasi, sebagai penyemangat untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, agar mereka melaksanakan ibadah haji itu betul-betul bersungguh-sungguh, dan bukan karena ria, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji. Bahkan ketika dia pulang ke Indonesia, dia tidak mau dibilang bahwa dia adalah haji, misalnya seperti itu. Karena dia beramal dengan prinsip kalimat tadi, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan, tidak ada yang pertama kali mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah tidak cukupkah jika Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pertama kali kebaikan yang kita kerjakan? Tidak pantaskah jika Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali membalas kebaikan yang kita lakukan meskipun manusia tidak mengetahuinya? Maka ini yang menjadi muhasabah, introspeksi, atau bahan renungan kita pada malam hari ini. Ayat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, agar kemudian senantiasa jamaah haji itu senantiasa menjadi penyemangat bahwasanya lakukan saja kebaikan apa saja yang kamu bisa lakukan, karena waktu kalian di tanah suci itu sangat terbatas. Kalau haji reguler sekitar 40 hari, haji plus mungkin sekitar 30 hari saja 1 bulan, maka pergunakan waktu kalian baik-baik di tanah suci, jangan sampai ada kebaikan yang tidak kalian laksanakan. Dan ketahuilah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa saja dari kebaikan yang kamu lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian ketika kita hubungkan ayat ini dengan amalan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang saya contohkan tadi, bagi teman-teman kita di Paskas misalnya, melakukan amal sosial, bakti sosial dan sebagainya, melakukan amalan-amalan atau pekerjaan yang mengundang simpati masyarakat kepada mereka, maka perlu kita renungi ayat ini baik-baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita pernah ada masa-masa kita semangat beribadah kita itu turun. Semangat kita untuk melakukan kebaikan itu turun. Yang tadinya semangat sekali, tapi lama-kelamaan karena diantara mungkin sebabnya tidak ada orang yang melihat kita melakukan kebaikan, kita tidak bersemangat melakukan kebaikan, akhirnya semangat itu menjadi turun. Ketika juga kita mungkin melaksanakan selama ini sholat berjamaah, kemudian kita melaksanakan membaca Al-Quran, kita melaksanakan sedekah, kita membangun masjid, kita selalu menyumbang di mana saja tempat-tempat orang menyumbang, kita menyumbang di situ. Tapi kadang semangat kita itu turun, tidak seperti biasanya. Kadang kita malas. Bahkan ada tidak sedikit dari manusia yang dulunya dikenal dengan kebaikan-kebaikannya yang banyak, sekarang sudah hilang. Tidak pernah lagi misalnya menyumbang di masjid, tidak pernah lagi ada partisipasinya kepada bakti-bakti sosial, kegiatan-kegiatan sosial, atau tidak pernah lagi ada partisipasinya pada kegiatan-kegiatan dakwah misalnya. Kenapa? Karena boleh jadi ada niat yang bermasalah. Ada niat yang bermasalah. Boleh jadi selama ini dia mungkin ikut dalam komunitas dakwah karena mungkin dia ingin ada di dalam keinginan, meskipun dia tidak ungkapkan, tapi ada di dalam keinginan hatinya, mau dilihat misalnya, mau dianggap bahwa saya sudah masuk dalam komunitas dakwah ini. Boleh jadi dia selama ini mungkin ikut dalam bakti-bakti sosial agar dia dikenal, agar kemudian dia dikenal bahwasanya dia itu orang yang jiwanya berjiwa sosial misalnya. Atau selama ini mungkin dia melakukan kebaikan, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan baca Quran, sedekah di masjid karena mungkin hanya ingin dipuji, diangkat namanya oleh orang lain, oleh manusia. Maka perlu kita koreksi niat kita dalam masalah seperti ini. Makanya ayat-ayat ini yang akan kita angkat pada malam hari ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itulah kunci rahasia agar kita kemudian menjadi ikhlas, semata-mata mempersembahkan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita ketika
ketika membahas masalah ayat ini, beliau mengatakan, ya, ayat ini merupakan, ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa saja yang engkau lakukan dari kebaikan pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini merupakan, ya, motivasi dan penyemangat bagi orang-orang atau manusia untuk ikhlas semata-mata melakukan ibadah, melakukan kebaikan itu, dan kebaikan apa saja itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Ya. Dan siapa saja, dan orang-orang yang betul-betul Allah berikan taufik, berikan petunjuk untuk melakukan kebaikan, mereka itulah yang bersemangat melakukan kebaikan dan berusaha menyembunyikan amalannya, berusaha menyembunyikan kebaikannya. Dan ini orang-orang yang ikhlas, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang kita lihat dalam pandangan mata kita, dia tidak terlalu banyak turun di tengah-tengah masyarakat. Tapi kenapa ketika dia meninggal selalu kita ingat namanya, selalu kita ingat kebaikannya? Karena kaidah mengatakan seperti ini: man ahabba an yudhkar la yudhkar. Siapa saja yang ingin disebut-sebut, maka dia tidak akan disebut-sebut. Tapi siapa yang tidak ingin disebut, maka dia akan disebut-sebut. Ya, apa maksudnya? Siapa saja yang melakukan segala macam bentuk kebaikan, yang dimana dia melakukan kebaikan tersebut semata-mata tujuan utamanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhannya, meskipun tidak ada orang yang melihatnya, maka Allah akan jadikan kebaikan yang dia lakukan akan berberkah di tengah-tengah masyarakat sampai dia meninggal dunia. Allah harumkan namanya, Allah bongkar kebaikannya, karena Allah tahu, Allah menilai di dalam hati seseorang keikhlasannya dalam beribadah. Iya, bukan karena mau dibilang, bukan karena mau dipuji, bukan karena mau dilihat oleh orang lain. Iya. Suatu ketika, jemaah sekalian, ada orang soleh yang bernama Ali bin Husain. Ali bin Husain ini adalah seorang dari cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Disebutkan dalam buku-buku ulama kita bahwasanya ketika Ali bin Husain ini meninggal, dan mungkin ini sudah sering kita dengarkan kisahnya, ketika Ali bin Husain ini meninggal, ketika orang mandikan jenazahnya, orang-orang heran kenapa ada bekas hitam di punggungnya. Ya, seperti kalau dia sudah dipukul atau sudah terbentur sehingga ada bekas hitam di pundaknya, di punggungnya di sini. Kemudian setelah dicari tahu, ternyata, ya, bekas hitam itu karena selama hidupnya ini Ali bin Husain selalu memanggul beras dan membagi-bagikan kepada penduduk miskin di kota Madinah, sehingga setiap pagi hari penduduk miskin kota Madinah selalu mendapatkan beras di depan pintunya, tapi tidak tahu siapa yang memberikan beras tersebut. Ternyata setelah Ali bin Husain meninggal, barulah ditahu bahwa saya yang selama ini membagi-bagikan beras di penduduk kota Madinah ternyata Ali bin Husain. Ya. Subhanallah, Allah bongkar kebaikannya. Ya. Disebutkan juga dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama bernama Ibnul Jauzi, dalam kitabnya yang berjudul Sifatus Safwah, disebutkan juga di situ kisah tentang orang soleh ini, Ali bin Husain, cucu Rasulullah ini. Pada saat hidupnya, orang-orang mengira bahwasanya Ali bin Husain ini adalah orang yang pelit, seke, ya, karena mungkin tidak terlalu nampak kebaikan-kebaikannya dan kedermawanannya. Tapi ternyata setelah dia meninggal, terbongkar bahwasanya Ali bin Husain ini ternyata selama ini menghidupi kurang lebih 100 kepala keluarga di kota Madinah, tanpa, ya, ada orang yang mengetahui atau mungkin sedikit orang yang mengetahuinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sini jemaah sekalian, dari ayat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka ini menjadi bahan renungan bagi kita jemaah sekalian. Kalau selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun suatu saat ada masa-masa di mana kita lagi malas,
lagi tidak semangat karena mungkin tidak ada penghargaan atau tidak ada orang yang melihat kita, maka perlu kita tanyakan niat kita kembali. Apa? Kepada siapa kebaikan itu kita persembahkan, kita lakukan? Ya. Kepada siapa? Maka orang-orang yang ikhlas, kata ulama kita, adalah mereka yang berusaha menyembunyikan kebaikannya karena memang dia melakukan kebaikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Boleh jadi saya yang berceramah di tempat ini, banyak orang yang melihat sekarang ini secara langsung, banyak orang yang melihat, tapi kita tidak tahu. Mungkin yang paling banyak pahalanya ya sekarang ini adalah orang yang mengambil kamera ini, karena mereka tidak diketahui, saya yang ditahu. Kenapa? Karena mereka ini bekerja, kita berprasangka baik, teman-teman kita ini bekerja ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Kita berprasangka baik. Dan boleh jadi yang menceramah seperti kami ini boleh jadi ya sedikit pahalanya karena mungkin banyak orang yang menyebut-nyebutnya, yang dimana di situ ujian keikhlasan. Ketika orang menyebut-nyebut kebaikan, padahal sebenarnya orang-orang yang di belakang layar yang bermain itu boleh jadi yang lebih banyak pahalanya karena peluang untuk mendapatkan keikhlasan lebih besar. Ya. Maka ini jamaah sekalian. Maka ulama kita mengatakan, kalau kemudian kalian ingin diringankan hisabnya dan pemeriksaannya di hari kiamat, hari di mana orang-orang mendapatkan penderitaan yang luar biasa, yang di mana matahari didekatkan sejarak 1 jengkal dari kepala atau 1 mil, ya, di mana manusia itu sangat merasakan panas, tapi ada 1 golongan di antara 7 golongan yang di mana dia tidak merasakan panas matahari di hari tersebut, hari padang mahsyar tersebut, ya, di antaranya kata Nabi SAW yang mendapatkan naungan dari panasnya matahari tersebut, rajulun tasaddaqa, ya, biyaminihi hatta la ta'lamu shimali. Ya, orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya apa? Saking tersembunyinya dia bersedekah. Iya. Subhanallah. Dan juga di antara golongan yang dilalui oleh panasnya matahari di hari kiamat adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang laki-laki yang ketika mengingat Allah dalam kesendirian, tidak ada orang yang melihatnya, meneteslah air matanya karena mengingat dosa-dosanya. Subhanallah. Dalam sendirian. Karena boleh jadi kalau orang banyak, boleh jadi dia menangis, dia buat-buat dia nangisnya, boleh jadi seperti itu. Karena apa? Dia mau dibilang bahwasanya, oh dia tersentuh misalnya, dia ya Masya Allah lembut hatinya. Tapi kalau sendiri tidak ada orang yang melihat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah dinilai bagaimana hatinya, kebersihan dan kejernihan hatinya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudaraku, ya, apalagi di sini, masya Allah, pasukan amalan soleh, ya, saudara kita di Paskas yang tidak kita tahu kebaikan-kebaikan teman-teman kita ini sudah banyak dinikmati oleh masyarakat kita. Ya, maka perlu kita terus memperbarui niat kita dalam melakukan kebaikan, dalam membagi-bagikan, ya, harta Allah Subhanahu Wa Taala, dalam melakukan bakti-bakti sosial, selalu menjadi prinsip kita. Wa ma taf'alu min khairin ya Allah, apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, pasti Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya dan tidak perlu, ya, tidak perlu ada di dalam hati kita ingin mendapatkan simpati dari orang lain. Subhanallah. Maka ulama kita mengatakan, man ta'ammala hadhil ayat, barang siapa yang merenungi ayat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, apa saja dari kebaikan yang kamu lakukan pasti Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Itu pertama. Wa tumi'nanul qalb, dan kelapangan hati. Iya, disebabkan karena rasa ikhlasnya dalam berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak menunggu penghargaan dan pujian dari manusia, sehingga ketika dia berbuat kebaikan tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang memberikan penghargaan kepadanya, dia santai saja. Karena kenapa?
dia semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan segala apa yang saya lakukan. Tidak mungkin. Karena pasti Allah mengetahuinya. Satu daun saja, satu daun yang kering di dalam hutan yang pedalaman, kalau ada satu daun yang kering jatuh di tanah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bagaimana lagi dengan amalan kita? Iya. Maka apa saja yang kita lakukan dari kebaikan, yakin yang pertama kali mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama kali membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi tidak ada penghargaan dan tidak ada balasan dari manusia yang kita dapatkan, tapi Allah memasukkan di dalam hati kita rasa tenang. Hidup kita menjadi bahagia. Karena kenapa? Kita melakukan itu karena semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang ikhlas, selalu tenang hidupnya. Karena orang-orang yang tidak ikhlas, dia akan gelisah, memikirkan gelisah. Kapan saya lagi ini diangkat-angkat nama saya? Kapan saya lagi mendapatkan penghargaan? Kapan banyak masyarakat ini diperhatikan kalau kita bagi-bagi beras misalnya? Ya. Maka pertanyakan jiwa kita dan keadaan hati kita. Kita melakukan kebaikan. Sama ketika kita akan menghadapi bulan suci Ramadan nantinya, yang dimana Nabi SAW digambarkan bagaimana ajwadun nas fi Ramadan, orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Bahkan digambarkan kedermawanan dari Nabi kita Muhammad SAW seperti angin yang berhembus, saking banyaknya sedekahnya yang mengalir ketika bulan suci Ramadan. Dan di sini juga diuji kita orang-orang yang diberikan kelapangan harta, bagaimana kita menyedekahkan harta kita sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan karena bulan sedekah. Tapi ingat, niat kita harus senantiasa kita jaga, dan kita selalu jadikan prinsip bahwasanya apa saja yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Maka kita akan mendapati ketenangan jiwa dan Allah akan membalas segala kebaikan kita, insyaallah. Kemudian jemaah sekalian, dan perlu kita ketahui bahwasanya di antara ciri penghuni surga, subhanallah, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Insan, yang tiap Jumat subuh kita dengarkan dari bacaan imam, ciri penghuni surga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka ketika mereka orang-orang yang suka memberikan manusia berupa makanan, suka memberikan manusia makanan. Maka ketika mereka memberikan manusia makanan, itu prinsip mereka adalah innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka mengatakan ketika mereka membagi-bagikan makanan itu kepada manusia, apa kata mereka? Sesungguhnya kami memberikan makanan ini kepada kalian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap balasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih kami tidak harapkan. Subhanallah. Itulah ciri penghuni surga. Ucapan terima kasih saja mereka tidak harapkan. Meskipun sebagai kita yang dikasih, ya, sebagai adabnya, sebagai sopan santun, kita harus membalas dengan doa, dengan ucapan terima kasih. Kita yang dikasih misalnya, iya. Ketika dia berkawan, dia tidak berharap balasan dari manusia. Mungkin dia menerima hadiah dari saudaranya karena mungkin dia menghargai pemberian itu, tapi niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia mungkin dalam keadaan terpaksa menerima pemberian itu karena dia menghargai pemberian saudaranya, tapi semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Iya. Maka ketika orang menjadikan kehidupannya seperti ini, ya masakan dia akan tenang. Dia akan tentram dan bahagia menghadapi hari-hari ini. Bagaimanapun masalah yang dia hadapi, ya, dia tidak peduli. Ya, karena dia semata-mata melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika salah seorang imam ahli tafsir bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu ulama tafsir, dalam bukunya Mafatihul Ghaib, dalam buku tafsirnya yang berjudul Mafatihul Ghaib, ketika menjelaskan ayat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa saja dari kebaikan yang kamu lakukan niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Beliau mengatakan, seakan-akan Allah ingin mengatakan pada ayat ini kepada kita,
idza alimtu minkal khaira dzakartuhu wa syahartuhu. Jika aku mengetahui dari wahai hambaku, jadi perkataan Allah ini, dan apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Seakan-akan Allah mau bilang sama kita bahwasanya, wahai hambaku, apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan, aku akan terus mengingatnya, aku akan terus menyebut-nyebutnya. Dan boleh jadi kita mengerjakan kebaikan dan tidak ada manusia yang melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana menyebut-nyebut kebaikan kita di hadapan para malaikatnya karena keikhlasan kita kepadanya. Lalu Allah mengatakan, zakartuhu wa syahartu, dan tidak hanya itu. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan, aku akan menyebut-nyebutnya dan aku akan membongkar kebaikanmu di tengah-tengah manusia, terutama setelah engkau meninggal dunia. Makanya kita sebutkan tadi, seperti kisah Ali bin Husain tadi, dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tapi Allah bongkar kebaikannya setelah dia meninggal dunia, karena dia ketika hidup di dunia tidak ingin disebut-sebut oleh manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Allah mengangkat namanya setelah dia meninggal dunia dan mengharumkan namanya di tengah-tengah manusia. Karena apa? Keikhlasannya kepada Allah. Dan Allah mengatakan, dan di sini jemaah sekalian, ada juga sebuah faedah. Kalau Allah mengatakan di sini, dan apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, aku mengetahuinya. Lalu bagaimana dengan kejahatan? Kenapa tidak disebutkan di sini? Kenapa Allah tidak bilang bahwasanya, dan apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan dan keburukan, pasti Allah mengetahui. Tapi kenapa dikhususkan penyebutan kebaikan di sini? Di sini ada faedah. Ya, kan kita tahu bahwasanya kebaikan, keburukan Allah tahu semua. Allah tahu semua yang kita kerjakan dari kebaikan dan keburukan, Allah tahu, pasti Allah tahu. Tapi kenapa cuma disebutkan kebaikan di sini, tidak disebutkan keburukan? Ya, Allah cuma bilang, apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tidak disebutkan keburukan. Di antara faedahnya kata para ulama, karena seakan-akan Allah mau bilang di sini bahwasanya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengetahui dari kalian kebaikan, apa saja yang kamu kerjakan, dan apa saja yang kamu kerjakan dari keburukan, aku mengetahuinya, tapi aku berusaha menutupinya. Aku berusaha menutupinya agar kemudian manusia tidak membongkar dan tidak menyebut-nyebutkan keburukan di tengah-tengah kalian. Aku berusaha menutupinya karena aku tahu masih ada kesempatan untuk kalian bertobat dan kembali kepada aku. Ini adalah antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam ayat ini apa saja yang kamu kerjakan dalam kebaikan, pasti Allah mengetahuinya, dan tidak menyebutkan keburukan, karena seakan-akan ini isyarat bahwasanya keburukan itu biarlah, kalau engkau terpaksa mengerjakannya, aku berikan kesempatan engkau bertobat, dan aku berusaha menutupinya, wahai hamba-hambaku, untukmu. Coba betapa banyak orang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang mengetahuinya, karena Allah itu diantara namanya As-Sittir, Maha menutupi. Makanya mas sekalian, kalau kita telah melakukan dosa dalam kesendirian kita, dalam sendiri kita, dan dosa dalam sendiri itu boleh jadi dosanya besar karena tidak ada orang yang melihat kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Maka tutupi keburukan kita dalam sendiri kita itu, kita ganti dengan kita melakukan kebaikan dalam keadaan sendiri juga, tidak ada yang melihat kita. Usahakan ada amalan, ada kebaikan yang kita kerjakan, ada satu kebaikan yang kita kerjakan, tidak ada sama sekali manusia yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan, barang siapa yang memiliki amalan yang tersembunyi di dunia dan dia jaga itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisabnya nanti di hari kiamat. Itu kata ulama kita. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebaikan dalam waktu sendiri itu lebih besar peluangnya untuk ikhlas. Dan bukankah ikhlas itu salah satu sebab diampuninya dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau mau kita diampuni dosa-dosa kita, usahakan ada satu amalan, ada satu kebaikan yang kita lakukan, tidak ada sama sekali orang yang mengetahuinya, bahkan istri kita di rumah tidak tahu. Istri kita di rumah tidak
tidak tahu. Ya, subhanallah. Ya. Ini yang faedah selanjutnya. Kemudian faedah dari ayat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Coba kita bayangkan, kalau ada seorang pembantu misalnya atau pelayan, ya, dia dikabari, dikasih tahu bahwasanya beberapa menit bosmu itu, majikanmu itu akan datang, ya, dan dia akan melihat kerjamu ini, dia melihat kerjamu, bagaimana kerjamu, ya, bagaimana ya usahamu, ya, dalam sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pembantu, ya, maka tentu kalau dia dikasih tahu seperti itu, ya, dia akan semangat melakukan bekerja, dia akan semangat bekerja. Ada majikan ini melihat saya kerja, so dia pasti kerahkan semua tenaganya, kerahkan semua pikirannya untuk kerja yang baik, kerja yang paling bagus yang tidak pernah dia kerja sebelumnya. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahwasanya kalau majikannya ini tahu dia bekerja dengan baik, dia akan diberikan gaji yang banyak, dia akan diangkat mungkin dari tadinya pembantu, mungkin diangkat jadi asistennya misalnya, atau mungkin diberikan gaji yang lebih besar, diberikan pekerjaan lagi yang lebih layak. Itu di tengah-tengah manusia kita berbuat seperti itu, kita menjaga, kita berusaha bagaimana memperlihatkan kerja yang baik kepada manusia, maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang memberikan kita segala macam nikmatnya untuk kita semua. Ya, maka siapa saja yang tujuan dia bekerja, tujuan dia beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia rasakan di dalam hati, ya Allah, inilah amalanku ya Allah yang saya persembahkan untukmu ya Allah. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, meskipun tidak ada orang yang membalasnya, meskipun tidak ada yang menghargainya, tapi aku tahu ya Allah bahwasanya Engkau lah sebaik-baik Tuhan yang membalas segala kebaikan, dan Engkau lah sebaik-baik Zat yang Maha Kaya yang akan memberikan balasan kepada hamba-hambamu. Maka inilah kebaikan yang aku persembahkan untukmu ya Allah, dan aku semata-mata hanya mengharap balasan darimu. Subhanallah. Maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sebagai penutup, ya, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, agar kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala bentuk kebaikan, segala bentuk ibadah, karena kita ini mau memaksimalkan, mau betul-betul mengerahkan semua tenaga kita untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Maka salah satu kuncinya agar kita terus semangat beribadah kepada Allah, selalu kita jadikan prinsip ayat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, apa saja dari kebaikan yang kamu lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan ditambah dengan ayat di dalam surah Yusuf, apa kata Allah? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan Allah semata-mata tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha dan kebaikan hambanya. Pasti Allah balas, cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka ini jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, hati yang semata-mata ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempersembahkan, ya, melakukan amalan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk orang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tujuan utama kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharap balasan, dan itulah ciri-ciri penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini saya yang sempat kita sampaikan pada malam hari berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kita pribadi dan kepada jemaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.